Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Juni 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Hujan deras sebabkan pagar dan talut pembatas di Kafe Panorama Karangpanjang Ambon ambruk. Pagar tembok dan talut di Kafe Panorama Karangpanjang, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, tak hanya pagar tembok dan talut yang longsor, tapi atap kafe yang menutup sebagian pinggiran juga ikut ambruk. Nampak beberapa warga sekitar juga Babin Kaptipmas, kepolisian turut hadir membantu menutup bekas longsoran dengan terpal untuk mencegah longsoran susulan. Abang gini, marah saya kalau Ya. kalau kantor dong aku dikasih hati baru ya. Ini kapan? Di pemiliknya. Boleh bongkar. Tapi itu ada Pak Babin di sana itu tadi aku bilang. Ya? Tadi saya bilang Pak Babin kan terus sama-sama Pak. Dampak hujan deras di Kota Ambon, sebanyak 51 rumah rusak dan terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon mencatat sebanyak 51 rumah rusak dan terendam banjir pasca intensitas curah hujan tinggi di Kota Ambon. Data tersebut dirangkum selama 2 pekan terhitung mulai Senin 29 Mei 2023 hingga Rabu 14 Juni 2023. Dirincikan dari jumlah tersebut, sebanyak 16 rumah diantaranya mengalami kerusakan yang terdiri dari 16 kepala keluarga dan 65 jiwa. Kerusakan sejumlah rumah itu lantaran longsoran dan tumbangan pohon menimpa rumah-rumah dimaksud, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian bangunan. Dijelaskan untuk rumah rusak di Jalan Sirimau, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau baru terjadi pada Sabtu kemarin. Sementara itu untuk rumah terdampak banjir sebanyak 35 unit yang terdiri dari 49 kepala keluarga dan 160 jiwa. Dengan lokasi rumah terdampak banjir diantaranya Kampung Siwang sekitar kurang lebih 10 unit, Kudamati Farmasi Atas Lorong Tipka 4 unit, Kelurahan Waihaong RT 001 RW 002 dan RT 002 RW 002 sekitar 20 unit dan Paso Air Besar sebanyak 1 unit. Jadi tinggal buka tinggal tarik jari sudah tapi sama nanti kalau habis. Tribuners, sebanyak 70 rumah di Kota Ambon terancam longsor akibat diguyur hujan deras. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon mencatat ada 70 unit rumah warga yang terancam longsor. Ancaman itu terjadi lantaran intensitas curah hujan yang tinggi di Kota Ambon selama 2 pekan, terhitung Senin 29 Mei hingga Rabu 14 Juni 2023. Dijelaskan 70 unit rumah terancam longsor itu terdiri dari 70 kepala keluarga dan 270 jiwa. Dampak dari ancaman itu lanjutnya telah menyebabkan terganggunya aktivitas pemilik rumah. PLH BPBD Kota Ambon, Fahmi Salatolohi mengatakan puluhan rumah warga yang terancam longsor itu tersebar di sejumlah lokasi yang ada di Kota Ambon. Di antaranya Jalan Tabeju, Kopertis, RT 002 RW 007, Mangga 2 RT 001 RW 004, juga Kayu Putih Dusun Hasad, Hukurilah, Batu Gajah. Sementara itu ada juga di kawasan Batu Gantung dengan 2 titik yang berbeda, Air Salobar Atas, juga di Jalan Karel Satsutubun, Paso, dan Jalan Kusu Amahusu RT 003 RW 01.
Ada pula di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Batu Gajah, Pandan Kasturi, Pandan-Pandan, Amahusu, juga Kelurahan Urmesing dan di 2 titik RT 002 RW 03 dan RT 003 RW 004. Kemudian di Jalan Batu Kerbau, Kelurahan Batu Mija, Batu Gajah Atas, Kayu Putih Negeri Soya, Gunung Nona, Jalan Pitu Ina, Kelurahan Waihoka, juga di Kayu Putih Negeri Soya, Amahusu, dan Pohon Pule. Selain itu, 2 titik di Benteng Atas, juga di Batu Gajah Tengah, Lateri Karangpanjang, Jalan Gadihu, juga Desa Batu Merah, Kelurahan Batu Meja, RT 004 dan RT 004. Ada juga di Karangpanjang Ambon, juga di Batu Gajah, ada juga di Talaga Raja, Kopertis, dan di Kudamati. Abang gini, marah saya salah. Sebanyak 5 program studi terbaru kini hadir di Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon, Rabu 14 Juni 2023. Kelima program studi itu antara lain Prodi Sistem Informasi, Prodi Teknologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Sosiologi, dan Prodi Ilmu Komunikasi. Peresmian kelima program studi tersebut berlangsung dalam acara sosialisasi dan penyerahan SK izin penyelenggaraan program studi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Rektor IAKN Ambon, Yance Rumuhuru, mengatakan saat ini IAKN Ambon telah memiliki 5 program studi baru, sehingga melalui hal itu dapat meningkatkan jumlah mahasiswa di IAKN Ambon agar siap bertransformasi menjadi UKM. Sementara itu, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Jen Maria Tulung, turut mengapresiasi perkembangan di IAKN Ambon. Dengan dibukanya program studi umum, maka hal itu akan mempercepat proses transfer. Dirinya juga mensinyalir IAKN Ambon dapat menjadi yang pertama dalam transformasi menjadi Universitas Kristen Negeri. Ya, dan tentunya dengan dibukanya atau mendapat izin untuk program studi umum semakin terbuka atau semakin mempercepat untuk proses transformasi ke Universitas Kristen Negeri. Karena salah satu persyaratannya adalah itu, ya, menjadi Universitas Kristen Negeri. Salah satu persyaratannya adalah memiliki fakultas, ada fakultas dan beberapa program studi. Jadi saya lihat secara untuk persyaratan yang hampir memenuhi semua persyaratan untuk proses ke Universitas Kristen Negeri. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 Juni 2023. Saya Tanita Patesina berserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.